Selamat pagi teman-teman kader. Semangat! Sebagai kader, kita membutuhkan komunikasi efektif dalam melaksanakan pelayanan kepada balita pada hari buka posyandu atau pada saat kunjungan rumah. Kali ini saya beri contoh penggunaan komunikasi efektif atau komunikasi antar pribadi, khususnya teknik DAK atau dengarkan, apresiasi, klarifikasi untuk mengajak ibu yang memiliki balita menyiapkan MPASI atau makanan pendamping ASI dari bahan makanan alami di lingkungannya. Yuk kita tonton! Langkah pertama, kader melakukan pendaftaran bayi dan balita menggunakan kartu bantu pemeriksaan di posyandu dan buku KIA. Selamat datang di posyandu. Iya, Bu. Apa kabarnya Mama Zelin? Alhamdulillah baik. Zelin gimana? Sehat, alhamdulillah. Dari ayahnya sehat juga nih? Alhamdulillah sehat. Sebentar ya, saya catat dulu. Ya. Sudah. Semoga sehat selalu, nanti langsung ke langkah 2 ya. Makasih ya, Bu. Ya. Yuk. Langkah kedua, kader melakukan pengukuran lingkar kepala bayi dan balita, menimbang berat badan dan tinggi badan bayi dan Yuk kita balita. timbang dulu berat badannya yuk. Timbang dulu sini ya, Dek. Mencatat hasil pemeriksaan pada kartu bantu. Iya, Zelin pinter ya. Silahkan ke langkah ketiga. Makasih ya, Bu. Hai cantik. Halo, Ibu. Iya. Gitu. Alhamdulillah, Mama Zelin datang ke posyandu hari ini. Saya catat dulu ya. Langkah ketiga, kader melakukan pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran pada kartu bantu pemeriksaan di posyandu dan buku KIA. Ibu boleh lanjut ke langkah 4 ya. Makasih ya, Terima kasih ya. Langkah keempat, kader mendampingi nakes memberikan pelayanan kesehatan dengan memberikan vitamin A. Halo, Ibu. Zelin, gimana hasil timbangnya tadi Mama Zelin? Timbangannya masih tetap seperti bulan kemarin. Nggak apa-apa, bulan depan kita naikin lagi berat badannya ya? Ya. Oke, alhamdulillah Ibu datang hari ini loh. Alhamdulillah. Terus habis itu nanti kita perhatikan kembali MPASI-nya ya Bu? Ya. Oke, nah bulan ini kita ada vitamin A nih, kita tetesin ya Bu? Ya. Iya, sama-sama. Langkah kelima, kader memberikan penyuluhan kesehatan dengan menggunakan buku KIA dan menyampaikan kepada ibu balita bahwa MPASI pangan lokal penting bagi tumbuh kembang anak. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, gimana? Zelin sih makanya makin tambah pinter, cuman berat badannya tetap sama seperti bulan kemarin. Kok bisa? Emang Zelin makan apa? Kenapa sayang? Iya, soalnya Zelin suka makan makanan sasetan. Ini pintar nih. Ini apa nih? Oh, makan sasetan. Iya, Itu bagaimana? yang tinggal direbus aja, Bu. Tinggal diseduh Iya, maksudnya. tinggal diseduh. Tunggu sebentar, udah deh jadi. Percakapan yang baru saja kita dengarkan merupakan teknik bertanya dan mendengarkan. Perhatikan saat ibu menyampaikan ceritanya. Kader tidak mematahkan atau meluruskan cerita ibu tadi. Jadi masih menyusui kan? Masih, alhamdulillah. Nah, jadi susunya terusin aja sampai usia dia 2 tahun. Biasakan dia coba untuk makan sendiri. Oh iya, selama ini Zelin makannya disuapin. Biarkan dia belajar makan sendiri, kemudian juga ajak bicara. Jadi makan tuh dengan gembira gitu. Dan satu hal, jangan dipaksa kalau makan ya, gitu ya. Nah, Saya jadi tahu itu. iya harus memang kita harus ini ya, harus benar-benar memberikan yang terbaik. Dari percakapan yang baru saja kita dengarkan, kader telah mempraktekkan teknik apresiasi atau menunjukkan kelebihan dari ibu tersebut. Meskipun si ibu bersikap keliru. Di sini, kader juga tidak menunjukkan kelemahannya terlebih dahulu, tetapi justru melihat dari sisi positifnya. Ibu
makanan untuk usia sejelin ini, usia 15 bulan, itu makanannya itu sudah harus banyak mengandung protein hewani. Ya. Nah kalau misalnya kita beli dapat yang saset, itu udah tercampur, kita kan nggak tahu isinya apa. Dalam percakapan yang baru saja kita lihat bersama, ibu yang sudah merasa nyaman karena didengarkan dan dihargai akan memberikan izin kepada kader untuk menyampaikan informasi. Teknik ini disebut juga dengan teknik klarifikasi. Oh iya, kan kecampur ya Bu? Nah betul, nah orang yang bikin, kita nggak tahu isinya. Tapi kalau misalnya gini, Mama Zelin yang bikin, terus Mama Zelin tahu nggak isinya itu apa? Ya tahu kan, kita juga yang belanja, kita yang masak, ayam ya ayam yang kita rebus, kan kita masaknya sendiri. Nah betul sekali itu, jadi memang sebaiknya anak-anak itu jangan dikasih makanan saset. Kalau orang jualan itu memang begitu ya, jadi dia bisa aja bilang begini, ini makanan yang sehat, mengandung ada ayamnya, ada sayur, ada telur, tapi kan apakah kita percaya itu isinya benar? Ya namanya orang kan bisa aja klaim-klaim ya Bu. Iya, belum lagi ditambah foto-foto. Fotonya bagus, kalau ibu nggak percaya ini ada fotonya, ini ada foto sayur, ada foto ikan. Nah, emang anak kita makannya makan foto gambar-gambar itu. Iya, saya juga bisa kalau misalnya gambar. Baru saja kita lihat bagaimana kader bisa menyampaikan isi pesan yang disampaikan dengan santai dan tetap mengasyikan. Nah, kebetulan nih Mama Zelin, saya akan menjelaskan makanan untuk usia 15 bulan. Mama Zelin, ini ya, ini itu isi piringku untuk usia 12 sampai 23 bulan. Jadi untuk usia Zelin itu makanan beratnya 3 sampai 4 kali dan makanan selingannya 1 sampai 2 ya. Jadi inilah pola hidup sehat yang makanan untuk anak-anak usia sejelin ya. Percakapan yang baru saja kita saksikan adalah contoh dari penjelasan kader dengan menggunakan gambar agar lebih mudah dipahami oleh ibu yang mendengarkan. Nah, jadi gimana? Mau bikin sendiri? Iya dong, masak sendiri pastinya. Nah, supaya Pintar ke depannya. nah, sip ya. Jadi mulai besok udah masak sendiri ya. Oke. Pada percakapan barusan, kita melihat bagaimana kader menyampaikan dan meyakinkan ibu untuk mengolah sendiri makanan untuk anaknya. Ini bukunya bulan depan balik lagi dengan berat badan yang sudah naik. Iya, terima kasih ya Mbak Zelin ya. Terima kasih Bu Mila. Dadah. Bye. Tas dulu. Nah, pinter. Kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Pertama, mendengarkan. Saat ibu balita cerita, kader tidak memotong, meluruskan, atau menghakimi. Tetapi nyambung saja. Kader melemparkan pertanyaan yang nyambung dengan cerita ibu balita. Ingat, kalau kita mendengarkan, maka nanti saat kita bicara, ibu balita nanti akan membalas dengan mendengarkan kita. Kedua, apresiasi. Setelah mendengarkan cerita ibu balita, kader mengangkat kelebihan atau hal positif dari ibu balita. Hal ini dilakukan agar ibu balita merasa dihargai. Ingat, kalau ibu balita merasa dihargai, maka dia akan menghargai kita dan lebih terbuka kepada nasihat kita. Ketiga, klarifikasi. Disinilah kita sebagai seorang kader menyampaikan nasihat atau saran. Jangan lupa minta izin dulu supaya ibu balita lebih terbuka pada nasihat atau saran kita. Kalau teman-teman kader perhatikan, kader di sini selalu memulai dengan pertanyaan-pertanyaan dan ibu balita ternyata bisa menanggapi dengan baik dan menemukan sendiri kesimpulannya. Nah,
Itu tadi contoh metode KAP untuk mengajak ibu balita membuat MPASI dengan bahan pangan lokal. Moga-moga berguna ya. Salam sehat dan sukses selalu.